Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Biokimia yang beranggotakan saya Maura Adelia dengan ujung NIM 034, saya Muslia Damla Putri dengan ujung NIM 060. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hormon, antigen, antibodi, vitamin, dan mineral pada mata kuliah biokimia pada semester 5. Selamat menyaksikan. Vitamin dan mineral mempunyai fungsi utama yang sangat penting dalam reaksi enzim. Enzim melakukan aktivitasnya dengan bantuan molekul lain, baik dari molekul organik ataupun molekul anorganik. Gugus yang berasal dari molekul organik seperti vitamin disebut koenzim. Hormon adalah zat kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan yang mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Hormon dapat diklasifikasikan menurut komposisi kimia, sifat kelarutan, lokasi reseptor, dan sifat sinyal yang digunakan untuk memediasi aksi hormonal di dalam sel. Hormon yang mengikat permukaan sel berkomunikasi dengan proses metabolisme intraseluler melalui molekul perantara yang disebut pembawa pesan kedua. Vitamin dan mineral penting dalam reaksi enzim. Vitamin sebagai koenzim dan mineral sebagai kofaktor. Vitamin B kompleks seperti B1, B2, B3, B5, B6, B7, dan B9 dan juga B12 itu memiliki peran dalam metabolisme sel, pembentukan darah, dan pertumbuhan. Vitamin C sebagai antioksidan, vitamin A untuk penglihatan dan imun, vitamin D untuk metabolisme kalsium, vitamin E sebagai pelindung sel, dan vitamin K untuk koagulasi darah. Mineral seperti Mg, Zn, Ca, K, dan Fe berfungsi sebagai kofaktor dan terlibat dalam berbagai reaksi biokimia. Hormon mengatur proses seluler, termasuk insulin, hormon tiroid, PTH, dan hormon pertumbuhan. Defisiensi vitamin B1 dapat menyebabkan beri-beri, gangguan saraf, dan gangguan jantung. B2 menyebabkan gangguan kulit, anemia, dan gangguan penglihatan. B3 menyebabkan plakra, gangguan pencernaan, dan gangguan saraf. B5 jarang terjadi tetapi dapat menyebabkan kelelahan dan masalah pencernaan. B7 dapat menyebabkan kerontokan rambut dan gangguan kulit. B9 menyebabkan anemia megaloblastik dan cacat lahir. B12 menyebabkan anemia pernisiosa dan gangguan saraf. Vitamin A menyebabkan rabun senja. D menyebabkan rakitis. K menyebabkan gangguan pembekuan. E menyebabkan kerusakan saraf. Dan C menyebabkan penyakit kudis. Mineral Mg dapat menyebabkan kelemahan otot. Zn menyebabkan gangguan pertumbuhan. Ca menyebabkan osteoporosis, K menyebabkan kelemahan otot, dan Fe menyebabkan anemia. Jika terjadi kelainan pada hormon seperti insulin dan glukagon dapat menyebabkan masalah serius. Kekurangan insulin menyebabkan hiperglikemia dan diabetes mellitus, di mana glukosa tidak dapat diserap dengan baik yang berujung pada gejala seperti poliuria dan juga polidipsia. Glukagon yang terganggu dapat menyebabkan hipoglikemia, mengakibatkan pusing dan juga kehilangan kesadaran. Pada hormon tiroid, hipotiroidisme menyebabkan metabolisme melambat, sedangkan hipertiroidisme meningkatkan metabolisme. Hormon paritiroid yang tidak seimbang juga dapat menyebabkan berbagai kelainan, dan kelainan hormon pertumbuhan mempengaruhi tinggi badan dan juga metabolisme tubuh. Vitamin A dapat ditemukan dalam hati, telur, susu, sayuran berdaun hijau, buah, dan sayuran kuning atau oranye. Vitamin B1 atau tiamin berasal dari biji-bijian utuh, daging, kacang, dan ragi. Vitamin B2 atau riboflavin dapat ditemukan dari susu, telur, sayuran hijau, daging, dan biji-bijian utuh. Vitamin B3 atau niacin dapat ditemukan dari daging, unggas, ikan, kacang, dan biji-bijian utuh. Vitamin B5 atau asam pentotenat
terdapat dalam hampir semua makanan. Vitamin B6 atau piridoksin dapat ditemukan dari daging, unggas, ikan, kacang, biji-bijian utuh, dan pisang. Vitamin B7 atau biotin terdapat dari kacang, telur, dan sayuran hijau. Vitamin B9 atau asam folat dapat ditemukan dari sayuran hijau, kacang, biji-bijian utuh, dan buah jeruk. Vitamin B12 atau cyanocobalamin dapat ditemukan dari makanan hewani seperti daging, unggas, ikan, telur, dan susu. Vitamin C atau asam askorbat dapat ditemukan dari buah jeruk, paprika, stroberi, brokoli, dan kentang. Vitamin D diproduksi saat kulit terpapar sinar matahari dan juga ditemukan dalam ikan berlemak, telur, serta makanan yang diperkaya. Vitamin E dari minyak sayur, kacang, biji-bijian, dan sayuran hijau. Vitamin K diproduksi oleh bakteri di usus dan ditemukan dalam sayuran hijau, brokoli, serta minyak sayur. Mineral yang diperlukan mencakup magnesium dari sayuran hijau gelap, kacang, biji-bijian, dan produk susu. Zinc dapat ditemukan dari daging merah, unggas, makanan laut, kacang, dan biji-bijian. Kalsium dari produk susu, sayuran hijau, dan makanan yang diperkaya kalsium. Potasium berasal dari buah, sayuran, kacang, dan produk susu. Dan zat besi berasal dari daging merah, unggas, makanan laut, kacang, dan makanan yang diperkaya zat besi. Berikut ini adalah struktur vitamin A, struktur vitamin B2, struktur vitamin B3, struktur vitamin B5, struktur vitamin B6, struktur vitamin B7, struktur vitamin B9, struktur vitamin B12, struktur vitamin C, struktur vitamin D, struktur vitamin E, dan struktur vitamin K. Kesimpulan, vitamin dan mineral penting dalam reaksi enzim. Vitamin sebagai koenzim dan mineral sebagai kofaktor. Defisiensi vitamin dan mineral pada manusia dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti beri-beri, anemia, rakitis, dan osteoporosis. Kelainan pada hormon seperti insulin dan glukagon dapat menyebabkan hiperglikemia, diabetes mellitus, atau hipoglikemia. Sumber vitamin dan mineral yang diperlukan meliputi makanan seperti sayuran, daging, dan biji-bijian. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E dan vitamin K, serta mineral seperti magnesium, zinc, kalsium, dan zat besi berasal dari berbagai sumber makanan yang kaya akan nutrisi. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.